Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang aturan kosinus dalam segitiga. Nah, aturan kosinus ini beda dengan aturan sinus ya. Kalau aturan sinus itu adalah perbandingan antara sisi dengan sudut yang ada di depannya, yaitu selalu tetap ya. Itu aturan sinus, tentu kalian sudah paham ya. Nah, bagaimana kalau aturan kosinus ini ya? Contohnya misalnya diterapkan untuk menghitung salah satu sisi dari segitiga ini ya. Kita tahu bahwa kalau segitiganya itu segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku seperti ini misalnya. Nah, ini kita mencari salah satu sisinya mudah apabila sudah diketahui misalnya panjang sisi ini. Nah, ini kita bisa mencari sisi yang manapun dengan mudah, yaitu dengan menggunakan aturan Pitagoras ya. Pitagoras tentu ini sudah sangat familiar di kalangan pelajar baik tingkat SMP maupun SMA. Nah, bagaimana kalau segitiganya ini sembarang ya? Segitiga sembarang, maka kita tidak bisa menggunakan aturan Pitagoras ini secara langsung ya. Nah, karena penjumlahan dari dua sisi yang pendek ini tidak sama dengan sisi panjang ini jika dikuadratkan. Itu beda kalau segitiganya tidak siku-siku ya. Di sini kan tidak siku-siku ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita bisa menggunakan aturan sinus ya, aturan kosinus maksud saya. Nah, aturan kosinus itu seperti apa? Nah, jadi kalau misalkan ini saya buat segitiga sembarang, berarti kalau di sini titik A, B dan C ini, atau bisa juga ini disebut sudut A. Ya, di sini sudut A itu ini, sudut B itu ini yang 60 derajat, sudut C di sini ya. Nah, kita belum tahu ya segitiganya bentuknya siku-siku atau bukan. Anggap ini segitiga sembarang. Kita bisa menggunakan misalnya kalau ini sudut A, maka panjang sisi BC yang ada di depannya yang nilainya 20 ini bisa kita sebut sebagai sisi A. A kecil ya. Jadi sisi A kecil nilainya 20. Nah, ya. Jadi panjang dari B ke C itu kita anggap sisi A, nilainya 20 dalam hal ini 20 ya. Nah, terus yang ini panjang AB, nah, karena ini ada sudut C di sini, berarti di depan sudut C sini, anggap sini panjang AB itu C kecil ya, nilainya 10 dalam hal ini. Nah, panjang AC, ya, AC ini berarti berada di depan sudut B, ini sudut B, depannya sini, berarti sini yang ditanya ini adalah B kecil. Nah, jadi B kecil ya. Ingat aja kalau AC berarti B sini ya. Kalau CB berarti A, kalau AB ini C ya, C kecil. Panjang sisinya kita simbolkan dengan huruf kecil. Nah, untuk menghitung ini ya, panjang masing-masing ini kita bisa menggunakan misalnya kalau kita cari sisi A, maka A kuadrat sama dengan ya B kuadrat tambah C kuadrat min 2 BC sin karena ini kosinus, kita menggunakan aturan kosinus ya, cos sudut A besar. Nah, ini ya, mudah kan? Berarti kalau A kuadrat ya, ini sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, ini C kecil ya, dikurang 2 kali B kali C dikali cos A ya. Kalau sini A, berarti sini BC ya, sini pun BC, cosnya A. Nah, ini berlaku untuk semua. Misalnya berarti kalau di sini B gimana? Nah, mudah kan? Berarti kalau ini seandainya cari B ya, sesuai pada soal ini berarti B kuadrat sama dengan ya, kalau B apa? A kuadrat, yang belum sini kan A, tambah C kuadrat dikurang 2AC, sinnya sin B, sin sudut B besar ya. Ini jadi kalau C kuadrat gimana tanya? Berarti kalau C kuadrat, karena ini C, berarti yang selain C apa? A kuadrat dengan B kuadrat. Ini boleh dibolak-balik ya, yang jelas kalau ini C berarti sini AB, boleh B depan atau A ini depan boleh ya, dikurang 2 kali A kali B, baru sinnya sin sudut C besar ini ya. Jadi ini mudah cara ngapalnya ya. Jadi seperti itu. Nah, bedanya kalau Pitagoras ya, sebenarnya ini sama dengan Pitagoras ya. Kalau Pitagoras sebenarnya rumusnya awalnya kayak gini juga ya. Kalau kita tahu kan Pitagoras misalnya kalau A kuadrat sama dengan kan B kuadrat tambah C kuadrat ya. Tidak ada di sini cosnya, sorry Bapak tulis ulang, ini cos ya.
Kalau di sini kan tidak ada cos di sini, ya. Nah, contohnya ini b kuadrat tambah c kuadrat sampai sini. Ini kalau Pitagoras. Nah, sebenarnya itu pada dasarnya sebenarnya ada juga di sini, ya. Ada ini, tapi kan nilainya cos kalau kita sudut ini kan 90 derajat. Cos 90 kan 0. Jadi 2BC dikali cos 90 nilainya 0, berarti tinggal ini aja yang tersisa. Nah, sebenarnya ini ya, aturannya sebenarnya sama dengan aturan kosinus ya sebenarnya. Walaupun itu segitiga siku-siku. Cuma nilai dari cos kalau segitiga siku-siku kan 90 ya. Cos 90 0. Nah, 0 dikalikan ini tetap 0, jadi yang tersisa ini ya. Nah, sekarang dari ketiga rumus ini, rumus 1 2 3, berarti kalau kita terapkan di soal ini, perhatikan segitiga ABC di bawah ini tentukan panjang AC. Udah tahu sudutnya sini 60 ya. Ya. Sudah tahu 60 sini sudutnya. Berarti yang ditanyakan B, berarti bisa menggunakan rumus yang kedua. Ya, jadi jawab misalnya, jawab. Berarti B kuadrat sama dengan gitu kan, yang ditanya B sisi B. B kuadrat sama dengan A kuadrat. A kuadrat itu mana? Berarti 20 nilainya, ya. 20 kuadrat, tuh kan? Ditambah C kuadrat, tambah C kuadrat berarti 10 kuadrat dikurang 2 nih kali A-nya 20, B-nya 2 AC ya, 2 AC 10 cos, nah cos B cos sudut 60. Nah, gitu ya. Caranya gitu. Jadi sama dengan ini B kuadrat sama dengan 400 100 kurang ini 200 kali 2 400 cos 60 setengah ya. Jadi B kuadrat sama dengan 500, ini 400 sama 100 dikurang ini 200, jadi berapa? 300. Nah, jadi B kuadrat nih kalau saya tulis ulang, B kuadrat sama dengan 300. Jadi kalau B saja akar 300. Akar 300 berapa? Berarti sama dengan 10 akar 3. Nah ya, tentunya kalian tahu ya ngubah ini ya. Nah, kalau belum tahu saya tulis ya. Kenapa 10 akar 3? Jadi sama dengan 300 kan sama dengan 100 kali 3 ya. Nah, 100 kan ada akarnya. Akar 100 itu 10, akar 3 kan tidak ada, tulis saja akar 3. Jadi 10 akar 3. Jadi panjang B adalah 10 akar 3. Jadi seperti itu ya. Ini penerapan aturan kosinus ya. Oke, biar lebih paham saya kasih contoh lagi ya. Saya kasih 2 contoh lagi di sini. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 10, panjang AC 10 akar 3 dan panjang BC 20, tentukan besar sudut B. Nah, ini ya. Ini kita gambar segitiga sembarang dulu. Ya. Kita tulis di sini A, B, C ya. Ini untuk jawab soal nomor 1 sini. AB 10, terus AC 10 akar 3, 10 akar 3 di sini. BC 20, BC 20 ya. BC 20, tentukan sudut besar sudut B. Ini sudut B itu yang ini. Sudutnya berapa? Nah, ini bedanya kalau dengan soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya cari panjang salah satu sisi dari segitiga. Tapi kalau ini tentukan sudut apa? Sudut di B. Nah, sudut di B ini berapa? Nah, berarti kita bisa menggunakan kalau sudut B, berarti cari yang ada cos B di sini. Nah, dari ketiga rumus ini yang ada cos B yang mana? Nah, berarti kan ini, ya. Nah, berarti ini. Kita gunakan rumus kedua lagi. Berarti kita tulis B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cos B. Nah, nanti kita cari cos B. Nah, ya. Nah, cos sudut B ini. Ya, yang ditanya. Ini berapa? Cos sudut B ini berapa sudutnya? Nah, gitu ya. Masukkan aja ini. B-nya berapa? 10 akar 3 kuadrat sama dengan A. Ya, B kan ini. B itu ini, sisi B itu yang ini. Ini sisi B. Ini sisi, karena ini A, depannya berarti ini sisi A. Ini karena C, ini berarti sisi C ya. Berarti B kuadrat berarti ini 10 akar 3 kuadrat. A-nya berarti 20 kuadrat. C-nya 10 kuadrat dikurang 2 kali A-nya 20, C-nya 10 kali cos B ya.
Nah, berarti ini 10 ini 100, 100 kali 3, 300 ini. 300, 400, 100, kurang ini 200 kali 400, cos B. Nah, ini ya. Nah, kita bisa pindahkan ini ke sebelah sini, yang ini sebelah sini ya. Jadi 400 pindah sini, 400 cos B berarti 400 cos B jadi positif karena pindah ruas ini ya. Yang ini 500 tulis ini, terus ini pindah sini jadi min 300 ya. Jadi cos B sama dengan ini kurang ini kan 200 per 400 coret-coret ya, 2/4 itu kan setengah. Jadi cos B nilainya setengah ya. Cos B nilainya setengah. Oke, mungkin tidak terlihat di sini. Bapak ulang sini ya. Jadi 400 cos B sama dengan ya, ini kurang ini 200. Jadi cos B sama dengan 200 per 400 ya. Coret-coret 2/4 setengah. Nah, setengah ya. Jadi cos B nilainya setengah. Cos sudut B nilainya setengah, berarti sudut B berapa? Cari nilai cos yang hasilnya setengah, berarti 60 derajat sudut B. Jadi udah ketemu. Jadi B, sudut B itu nilainya 60 derajat. Jadi gitu ya. Ini untuk pembahasan soal nomor 1. Kemudian kita lanjut soal nomor 2. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, segitiga PQR memiliki panjang PQ ya, kita buat dulu sembarang aja sudutnya. PQR ini ya. PQ 8, PR 6. Sudut di antara sudut di P adalah 60, sini 60. Sudut di P ya. Tentukan panjang QR ya. QR berarti kalau kita baca QR ini P kecil. Kalau sini PQ berarti karena ini R sini R kecil sini. Nah, kalau sini berarti Q kecil di sini ya. Jadi kalau cari P kuadrat sama dengan ya berarti Q kuadrat tambah R kuadrat dikurang 2 kali Q kali R cos P ya sini ya. Nah, kalau sini P sini juga P ya. Q kuadrat berarti 6 kuadrat tambah 8 kuadrat dikurang 2 kali 6 kali 8 kali cos 60 derajat. Nah, ya sama dengan 36 tambah 64 dikurang 48 kali 2 ya. Ini kali ini kan 48. 48 kali 2 16 simpen 1 ya. 96 ya. 96 cos 60 nilainya setengah ya. Ini tambah ini 100 ya, 100 dikurang 96 bagi 2 kali 4 8 ya 16 ya kali 8 ya 48. Berarti P kuadrat sama dengan ya 48 100 kurang 48 100 kurang 50 aja 50 ya. Kalau berarti 52. Nah, P kuadrat. Jadi kesimpulannya panjang ini kan P kuadrat ya. Kalau P saja berarti P sama akar dari 52 cm. Nah, ini ya. Nah, jadi itu ya panjang P ya. Panjang P itu P kecil itu sama dengan panjang QR. Jadi panjang QR sama dengan akar 52. Nah, ini ya. Nah, kalian cari akarnya ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya materi kali ini. Sebagai bukti aktivitas kalian telah mengikuti pelajaran Bapak, silakan tulis nama, spasi kelas di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.